Jeneng jangan nek cilik ditutup-tutupne. Kok bareng oke delik. Hulu itu pokoknya saudara. Jadi yang utama, yang dari awalnya, gitu loh. Jadi kalau bicara tentang hulu hasil yang utama, bukan yang belakangan. Tapi banyak orang kalau mau kasih sama Tuhan, kuwi ngenteni nek duwe sing apik, nek turah. Padahal orang tahu turah, lah turah piye? Wong wis nggo tuku mie ayam, nggo tuku bakso, nggo tuku sandal anyar, nggo tuku apa meneh? Nggo healing. Ya enggak turah saudara. Bapak Ibu saudara kekasih dalam mari kita belajar bicara tentang zaman Roh Kudus adalah zaman di mana Tuhan membentuk kita dari dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan itu enggak tunggu kapan, nanti. Seteni, lah Tuhan belum mengubah hatiku. Lah Tuhan belum memberkati aku. Lah Tuhan belum menolong aku. Enteni ya. Enggak begitu saudara, tetapi sekarang ini waktunya. Dan perayaan Pentakosta yang terjadi saudara, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, murid-murid disuruh tunggu. Aku akan memberikan kepadamu kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka berkumpul, memuji Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, menanti-nanti pencurahan Roh Kudus. Itu betul. Ketika 10 hari sebelum hari Pentakosta, mereka menanti-nanti pencurahan Roh Kudus. Tapi kita bukan waktunya sekarang menanti-nanti. Amin. Bukan lagi waktunya bagi kita menunggu. Ini adalah waktunya kita bergerak. Perlu bergerak, perlu tindakan, perlu melangkah. Itu sebabnya kami melangkah. Saudara, di dalam pasal yang kedua dalam Kisah Para Rasul tadi disebutkan saudara tentang apa? Lidah api. Ya, yuk bentar. Buka lagi Kisah Para Rasulnya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang kedua berkata, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Perhatikan ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lidah-lidah api hinggap pada mereka. Sekian ribu tahun yang lalu ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka mendapatkan jamahan, mereka mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Lidah-lidah api menjamah, lidah-lidah api membakar setiap orang yang ada pada saat itu. Saudara, lidah-lidah api. Yang namanya api, saudara, nggak ada api yang dingin. Sudah pernah tahu api dingin? Kalau ada tuh api-apian, ya toh? Api dolanan, gitu ya. Dikebuli nganggo kipas, terus dikasih nyala itu lampu yang kemerahan begitu, terus pakai itu kertas minyak yang warnanya merah, ditiup kipasnya dari bawah, gitu loh. Kayaknya ada api.
mbok cekel adem. Itu ngapusi. Lah apa Tuhan ngapusi kita? Kalau lidah-lidah hati benar-benar panas, lidah-lidah hati benar-benar membara, lidah-lidah hati benar-benar membakar. Dan kalau kita dibakar oleh kuasa Roh Kudus, saudara, nggak ada yang namanya orang Kristen sulam dudu. Aku gini aja kok. Nggak usah nekon-nekon. Sini wae. Sak madyo. Yo nek iso, nek ra iso yo ora apa-apa. Bentiyane wae. Wong Kristen model kaya ngono kuwi saudara. Tuhan itu sebenarnya gemes. Umpama Tuhan itu ndak baik hati lho saudara, kuwi dicokel dipoplekne plak ngono dian. Lah kanggo gawe saudara. Tapi untung Tuhan itu masih baik saudara. Amin. Masih diopeni, ayo bangkit, ayo semangat, ayo cinta Tuhan, ayo melayani, ayo. Cek tetap terus. Yang buka ayat 3 ayat 16. Sudah ada di situ ayatnya. Tapi kalau dibuka bagus. Saudara, jemaat Laodikia ditegur dengan keras oleh Tuhan. Jadi jangan saudara merasa gak apa-apa. Aku ini yang penting kan aku kan tinggal ke Tuhan Yesus. Yang penting aku kan tetap percaya Tuhan Yesus. Iya. Tapi buat apa? Hidupmu ngono terus kuwi enake ki opo? Enak iso kerja untuk duit. Duitnya akeh. Iso seneng, pengen apa-apa keturutan, ra kaya pendetane kae. Pelayanan tak gawe omah wae ra dadi. Ya apa-apa. Kami punya rumah di surga lebih bagus, lebih indah. Nah, Tuhan berkati jadi ya puji Tuhan, dipakai untuk melayani Tuhan. Orang tangguh turu dewe, waktu turu sama ya kegedean saudara, amanan. Saya sama ngomong sama bujuku. Oh, aku pengen rumah cilik baik. Karena ditawari saudara, tiba-tiba tuh saya ditawari, no, ada mobil no, bagus. Ini loh, mati. Film. Tak jawab, mau rapingin mobil. Aku pengen rumah cilik baik. Dinikmati kita berdua. Terus ditawari ya bojoku, ya nolong bayan bobo, nolong bayan kayaknya bocah-bocah lagi. Kenapa saudara? Ya karena pikiran kami memang bukan di harta saudara. Pikiran kami nggak terikat dengan dunia ini. Tuhan izinkan kami menikmati puji Tuhan. Orang apa-apa. Orang bentoyong. Ngerti bentoyong? Mabuk. Kalau tadi toyong, caranya kayak kita Tuhan. Lah yang apa tuh yuk? Tuhan ngasih itu selesai kok. Nah Tuhan nggak ngasih ya wis lah. Rasa tentang saudara. Nanti stres, mati sebelum waktunya. Nek mati pada waktunya enak, ya toh? Semua melepas dengan sukacita. Ya. Sampai bertemu, sampai kita akan bertemu. Tapi nek mati sebelum waktunya saudara, wah saya ditinggal kerja piye to kok aku kok tinggal. Aku ki belum iso coba tinggal. Enggak jadi kesaksian.
sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat nih. Ya, dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kita nggak bisa ngomong aku penuh Roh Kudus, tapi kita lihat-lihat Tuhan, nggak bisa. Ya, Roh Kudus itu panas, saudara. Ya, Roh Kudus itu gambarannya lidah api. Ya, Roh Kudus juga digambarkan dengan air yang mengalir. Air mengalir itu bergerak terus, saudara, bukan air bacak, air mambek. Saudara, air kalau mambek gimana? Ya kan? Bau, saudara, busuk. Tapi kalau mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku setiap hari baru, setiap hari seger, setiap hari fresh. Ada masalah? Bisa. Sakit? Bisa. Ada persoalan? Gak apa-apa. Roh Kudus yang mengalir itu membasuh, membersihkan, menyucikan, menyegarkan, membuat kita semangat. Amin. Ya, nggak suap-suap kuku. Ya. Jadi saudara jangan anggap enteng didikan Tuhan. Mari kita bergerak dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang dahsyat. Terima Roh Kudus dengan iman. Karena Roh Kudus ada di dalam kita, bersama kita saat ini ada. Ini zamannya Roh Kudus. Ya, jangan minta-minta lagi, Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus sudah ada. Tinggal saudara mempersilahkan Tuhan, Roh Kudus bekerjalah engkau dengan leluasa dalam hidupku. Roh Kudus berkaryalah engkau dengan leluasa dalam hidupku. Roh Kudus berkaryalah engkau dengan segala kekuatan kuasamu, sehingga aku diubahkan, aku dibentuk, aku diperbarui, aku semakin diperkuat di dalam Tuhan. Amin. Buka ayat terakhir yang saya catat di situ. Kita buka Efesus pasal yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Lalu kita akan praktek menyembah dalam roh. Karena ini adalah zaman Roh Kudus. Penyembah-penyembah benar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Efesus pasal yang ke-6. Kita baca bersama-sama, saudaraku. Ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Efesus 6 ayat 10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa itu ada dalam Roh Kudus. Kuasa itu dinyatakan bersama kita, di dalam kita, menyertai kita, melingkupi kita. Saya sudah sampaikan firman Tuhan pada saat kenaikan Tuhan Yesus. Saya juga menyampaikan firman Tuhan ketika ada di Klaten. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita nggak mau hanya penuh Roh Kudus di mata kaki kita, penuh Roh Kudus sampai lutut saja, penuh Roh Kudus hanya sampai pinggang, penuh Roh Kudus hanya sampai dada, sampai leher. Tapi kita mau menggelar dalam aliran air kehidupan. Satu ayat lagi, Yohanes. Benar-benar ini yang terakhir ayatnya. Saya nggak mau ngutang sama Tuhan. Yohanes pasalnya
Sebentar. Yohanes 7 ayatnya yang ke-38. Yuk, setelah ini kita mau nyanyi pujian ini. Ini pujian lama saudara, tapi pujian ini sangat memberkati saya dalam pertobatan saya. Dan itu benar-benar boleh membangkitkan kita. Yohanes 7 ayat 38, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Kalau saudara baca selanjutnya, yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus. Amin. Roh Kudus ada dalam kita. Roh Kudus ada pada kita. Roh Kudus ada menyertai kita. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Kita mengalir dalam aliran air yang hidup itu. Amin. Bukan hanya memancar keluar dari dalam kita, tetapi kita juga mengalir di dalam aliran air kehidupan itu. Amin. Puji Tuhan. Saudara, yuk kita nyanyikan pujian ini. Gak usah pakai musik, pujiannya gampang. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbe bunyi, karena ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudari maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, majulah terus. Gampang ya? Yuk berdiri sama-sama. Kita praktek dan kita mau nyembah Tuhan. Nikmati perayaan Pentakosta ini dengan kehidupan di dalam roh yang terus dikobarkan. Semakin bebas, semakin leluasa, semakin kita berbahagia menyembah Tuhan. Siap? Tepuk tangan, jangan pegangan kursi. Nah, gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Udara suara pohon murbe bunyi, karena ku tahu gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Udara suara pohon murbe bunyi, karena ku tahu gerakan Allah mulailah. Tujuh, saudara maju, saudari maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, majulah terus. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Dengar suara pohon murbe bunyi, karena ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudari maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, majulah terus. Gerakan Allah, ayo semua dari tangan. Gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbe bunyi, karena ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudari maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, majulah terus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, saudara. Ambil waktu masing-masing berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Oh, labataya shikana watakara lamataya shiwi. Oh, lamataya someday.
kita sedang membara bersama dengan Tuhan. Apakah saat ini kita sedang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan? Atau engkau sedang letih lesu, suam-suam kuku? Engkau merasa bahwa semuanya sia-sia, semuanya tidak berarti apa-apa. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Allah mau membakar engkau dengan api Roh Kudus-Nya yang membara dan panas neraka. Dia mau kita berkobar-kobar dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Jika ada saudara yang membutuhkan jamaah Tuhan secara khusus saat ini, engkau boleh mengangkat tanganmu di tempat dudukmu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau diperbarui, aku mau dipulihkan kembali, aku mau berkobar-kobar dengan Engkau, aku mau menyala-nyala dalam Roh-Mu Tuhan. Katakan, saya akan berdoa buat saudara di tempat ini. Taruh tangan kananmu di dada. Tuhan, aku mau Tuhan. Dan angkat satu tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak mau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, yang hari-hari ini mengalami keletihan, hari-hari ini mengalami kelesuan, menjadi lemah, menjadi suam-suam kuku, tidak bergerak, bahkan Tuhan menjadi lumpuh secara rohani. Jamaah saat ini dalam nama Yesus, bahkan dengan api-Mu yang kudus Tuhan, bahkan dengan Roh-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Dan biarlah pemulihan terjadi. Engkau pulih kembali dalam nama Yesus. Engkau berkobar-kobar kembali dalam nama Yesus. Engkau menyala-nyala dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Mulai sembah Tuhan, mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang mengikuti secara live streaming, dimanapun engkau saat ini berada, Roh Kudus menjamah engkau, Roh Kudus melawat engkau dalam nama Yesus. Kuatlah engkau dalam kuat perkasa Tuhan. Engkau kembali bersukacita, engkau kembali berkobar-kobar dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Engkau tidak berhenti bekerja Tuhan, akan melawat setiap pribadi lepas pribadi. Dan kami tahu Tuhan, inilah waktunya, inilah saatnya Tuhan. Kamu mau bergerak bersama dengan Engkau, kamu mau bergerak di dalam Engkau, dan kamu mau bergerak Tuhan bagi Engkau. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, lebih nyata lagi, lebih leluasa lagi, lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus berkarya, Roh Kudus nyata, Roh Kudus dipermuliakan, dan kami menjadi alat kemuliaan
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah diberkati oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang berkati sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mengakhiri di dalam doa, kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Ibadah berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Besok hari Minggu kita akan masuk dalam minggu yang keempat di bulan Mei, ya. Dan kita akan ibadah jam 7 pagi di tempat ini untuk pelayan Tuhan, pengurus dress code kita budaya Nusantara, ya. Mari kita belajar menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan beri kepada kita. Amin. Yang punya budaya Jawa bisa dipakai budaya Jawanya yang cantik, yang ganteng, yang anggun, yang gagah, gitu ya. Yang punya budaya apa lagi? Chinese, Nusantara itu kaya saudara. Jadi kita tuh paling enak di Nusantara ini, ya. Semua budaya ada. Chinese, Mandarin ada, India ada. Boleh loh yang mau pakai sari, tapi udelnya jadi ler, ya. Sari kan bisa tanpa ngeler udel, ya. Boleh. Oh, betapa indahnya saudara kalau kita kompak nanti. Duet ini jemaatnya enggak gede, ya, tapi saudara kecil tapi mantap itu. Amin. Ketika orang lihat, wow, saya rindu satu saat nanti kita bikin festival, ya, parade jalan bersama keliling juga, ya. Satu pakai Jawa, satu pakai Sumatera, satu pakai Mandarin, satu pakai India, satu pakai Arab. Loh, jangan kira di Arab nggak ada orang Kristen, saudara. Di Arab itu ada satu kota yang semua penduduknya beragama Kristen. Jangan salah loh. Nah, demikian juga di Israel ada orang Arab. Jadi jangan dikira, ya. Makanya tadi kita sudah baca ayatnya, ya. Kenapa kok ada bahasa Arab juga yang ditampilkan di situ? Karena memang ada. Nah, saudara, jadi budaya itu indah, ya, selama kita pakai untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan. Untuk yang berulang tahun sepanjang minggu ini, adakah? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saudara, untuk yang terakhir, saya berharap kami hamba Tuhan rindu Bapak Ibu Saudara semakin bertumbuh dalam komunitas sejati, komunitas yang tidak palsu, karena kita dipanggil dalam komunitas perayaan. Perayaannya bukan dunia, tapi perayaannya di dalam Tuhan. Ada sukacita. Nah, di dalam komunitas itu ada saling memperhatikan, ada saling mengasihi, ada saling mempedulikan. Ayo pedulikan saudara-saudara kita yang lama nggak kelihatan, ya, didirihi. Ada apakah, ya, didoakan. Lalu saudara, yang terdekat saat ini adalah kita tahu bahwa Ibu Esther, saya belum tahu sudah di rumah atau masih di rumah sakit, tetapi yang jelas baru perawatan pasca kakinya jatuh patah, ya. Jadi yuk kita pilih ke sana, ya. Kalau di rumah sakit, ya nanti kita pilih di rumah sakit. Kalau di rumah, ya diparani di rumahnya. Kita doakan, ya. Yang mau bersama-sama, nanti kita setelah ibadah ini kita rembuk,
bagaimana baiknya kita bareng-bareng kita doakan. Setuju? Setuju? Ya, baik, puji Tuhan. Ada yang lain yang mungkin saya perlu diingatkan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saudara, nanti kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir hari ini, dan khususnya untuk keluarga baru atau saudara kita yang baru, Bapak Edwin dan Ibu Yofi, ya. Kita doakan saudara supaya mereka boleh dirawat Tuhan, disatukan dengan kita, dan bisa bersama-sama dipakai melayani Tuhan dengan kita semua. Amin. Hari ini nggak tahu kenapa kok nggak hadir, ya. Yang jelas kemarin sudah ketemu kami, dan banyak hal yang sedang digumuli di dalam Tuhan, kita doakan. Baik, kalau tidak ada yang lain, Pak Gembala ada menambahkan sesuatu? Ya, kaum wanita nanti tanggal 30. Ya, masih Kamis depan, ya, puji Tuhan. Jadi tidak lupa, ya, masih Kamis depan. Jangan lupa yang merasa wanita nanti kumpul di tanggal 30, hari Kamis terakhir. Lalu yang pria nanti berurusan dengan Bapak Gembala, ya. Oke, baik, tidak ada yang lain. Yuk bangkit berdiri, saya serahkan Bapak Gembala tutup dalam doa. Tak balik edisi. Oh, lagi tak jajan. Saudaraku yang makasih, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai